Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat terus nih Bang Nuim. Dingin tapi Al- nggak ada main domino di sana Bang Nuim ya? Apa orang Australia main domino nggak? Saya nggak ngerti lah ini. Ya, Tapi memang ini kalau banyak efek domino ini dari berbagai cerita di Republik ini tidak sedang baik-baik saja. Sepakatkah Bang Nuim negeri kita ini atau gimana Bang Nuim? ya, mungkin ya kalau kita melihat apa yang terjadi dan apa yang diucapkan menarik sekali bahwa Al Jazeera dalam laporannya tentang huru hara ya kalau mau dikatakan huru hara atau unjuk rasa. Ini perkataan yang kita pinjam dari Malaysia nih. Dulu kita bilang demonstrasi. Kemudian memang unjuk rasa itu jadi mengungkapkan perasaan. Jadi Al Jazeera dalam melaporkan ini tidak mengutip para ahli, tapi dia mengutip orang-orang biasa. Jadi seperti ada seorang perempuan bernama Rahmawati dari Kalimantan ditanya kenapa terjadi demonstrasi begitu hebat di Indonesia. Ya karena kami ingin katanya agar kebutuhan kami itu bisa dipenuhi. Kemudian ada seorang Imran dari Langkat, ya tidak jauh dari Medan, juga ditanya kenapa. Ya inilah katanya akar dari masalah ini adalah katanya ekonomi yang tidak setaraf. Nah, ini katanya pendidikan tidak setaraf. Dinas kesehatan tidak setaraf, segala-galanya tidak setaraf, ada kesenjangan begitu. Gitu. Jadi dan ada juga yang mengatakan ya, mengatakan seorang pengamat mengatakan barangkali perlu bahwa pemerintah untuk menunjukkan ketegasan barangkali memberhentikan beberapa orang yang dianggap telah menimbulkan amarah ini. Kita lihat ya dari dahulu dalam persoalan gas dan lain sebagainya itu seakan-akan memancing amarah itu dengan sengaja. Wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak benar. Tapi inilah yang mereka katakan. Tapi kalau ada yang mengatakan, jadi bukan hanya mengenai Indonesia, masalah sebuah negara yang hanya ada satu partai, itu memang sulit sekali katanya untuk bisa diatasi. Kalau orang-orang yang menyelenggarakan pemerintahan itu bukanlah orang-orang yang betul-betul punya nilai, punya sikap al-haq, sikap jujur. Kalau cuma satu partai. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Inggris yang disebutkan tadi, wah ini wakil perdana menterinya mengundurkan diri langsung. Malu karena dia tidak bayar pajak. Dia tidak bayar pajak rumah itu, dia tidak membayar cukainya atau PBB-nya atau apa yang dinamakan. Ini gentleman langsung mengundurkan diri. Jadi kalau sekiranya, tapi kalau di Indonesia kan tidak begitu. Seorang menteri yang membuat keputusan yang keliru, yang menyusahkan rakyat, kita dalam kasus gas ya waktu itu. Ya, betul. Tapi ya dianggap biasa-biasa saja. Nah, tapi barangkali yang paling banyak mungkin tidak begitu diperhatikan ya. Tetapi kalau sekiranya kita melihat kenapa rakyat jadi begitu berang, begitu marah. Ini kita melihat bagaimana seorang Sylvester Matutina kok bisa bertahun-tahun enak aja gelegang kangkung di sana bicara begini dan lain sebagainya. Itu bagaimana mungkin? Padahal katanya sudah inkrah bahasa Belandanya itu. Jadi bahwa hukum itu sudah berlaku, bukan kepalang tanggung. Ini oleh Mahkamah Agung dan kemudian PK ditolak dan peninjauan ditolak. Tapi kok bisa masih gentayangan? Nah, ada surat dokter dan surat dokternya juga nggak tahu dukun atau dokter. Jadi semua ini membuat rakyat berpikir kalau saya bersalah sedikit bisa terlindas ini, bisa mati saya kendaraan taktis ini, berbahaya. Tapi kalau orang yang punya decking, ini tidak bisa. Dalam hal ini tidak bisa. Jadi seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, apa kamu mau ya Fatibah? Putri, apa kamu mau? Dari aku. Gitu. Nah, tapi jangan seperti dilakukan cucunya, mengambil sebutir korma saja yang bukan miliknya, kembalikan. Itu bukan hak kamu. Kamu cucu Nabi. Ini Nabi sedang jaya nih, baru mengalahkan Mekah ini. Luar biasa, tanpa ada titisan darah. Kembalikan itu, karena itu bukan kamu punya. Jadi ini dikatakan begini. Ada suatu hadis dikatakan bahwa seorang yang menjual kayunya, ketika dia menunggu orang yang membeli untuk menyampaikan bayaran kepadanya, dia mengambil satu duri dari kayu itu untuk tusuk gigi. Itu sudah berarti dia melanggar peraturan, dia sudah melakukan penjarahan. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini. Bagaimana orang bisa begitu kaya raya dan lain sebagainya ya, tiba-tiba tidak ada yang minta pertanggungjawaban.
Coba diperlakukan seperti apa yang terjadi. Karena kita hanya punya satu partai. Oh iya, kita punya banyak partai, tapi satu suara. Nah, ini dia. Ini yang dikatakan gitu, punya satu. Jadi seperti dikatakan Arboko dulu tentang persoalan anjing pengawas. Di luar negeri anjing pengawas di luar, gonggong dia, wong. Di dalam negeri anjingnya dalam rumah katanya. Jadi bagaimana itu? Kita itu punya persatuan katanya. Ini yang masalah. Bukan apa-apa. Kalau kita tidak punya partai yang bisa mengawasi, itu akan sulit. Tidak akan terjadi apa yang terjadi di Inggris misalnya. Bagaimana sang perempuan harus mengatakan apa boleh buat, saya harus mengundurkan diri, saya melakukan kesalahan, minta maaf dan lain sebagainya. Nah ini dia, kita mesti punya lebih dari satu partai. Jangan kita menghendaki satu suara, tidak. Mesti ada pengawasnya. Yang pengawas itu penting sekali. Jadi ipsos custodet, ya, siapa yang mengawas? Sang pengawas. Itu ada pertanyaan yang luar biasa. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Tidak bisa sang pengawas dilepas sendiri begitu saja. Ya inilah menjadi seperti ini. Kita lihat apa yang terjadi tahun 2019. 2019 enak saja. Undang-undang KPK ya kita ubah saja lah ini. KPK bikin susah, Taliban ini. Orang-orang kata seperti Novel Baswedan itu Taliban disiram matanya dengan racun, yang nggak sengaja di pengadilan, nggak sengaja dia itu. Bahwa ada peristiwa kilometer 50 tidak ada maksud untuk menewaskan, tapi buat terlanjur. Ini nggak bisa. Mesti ada pengawas. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Mesti ada. Itulah dalam Islam dikatakan suruh puasa. Kalau ketika orang puasa di bulan Ramadan, dia bisa makan, bisa minum di musim panas yang begitu terik dan bisa berbuat segalanya di dalam rumah, tapi tetap mengaku bahwa dia puasa, tidak dia lakukan. Kenapa? Wah, saya katanya karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat saya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat segala yang kita lakukan. Iya, salah. Memang ada cerita nih Bang Nuim. Ada seorang lah ya berurusan sama, ya nampaknya akan menyebabkan sesuatu, ditanyakan sama si pemeriksanya itu, kau sendiri sini? Tidak, bertiga. Mana yang lain? Ini Roket dan Atit. Wah, berat ini yang satu ini katanya. Macam begitu. Ya, itulah. Ya, jadi hukum itu memang dicitrakan tidak memandang. Tidak ada yang berada di atas hukum, di bawah semuanya mesti sama. Itu yang dikatakan siapapun. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Lagi-lagi Al-Qur'an. Kalau kamu menghukum di antara manusia ya, bukan antara umat Islam dan lain. Nas itu, nas. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum nas, manusia semua. Ketika kamu menghukum di antara manusia, kamu hukum secara adil seperti yang terjadi dengan Imam Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikalahkan oleh pengadilan melawan non-muslim. Masya Allah. Bang Nuim, melihat perkembangan akhir bulan lalu dari Australia, dingin-dingin sedap di sana melihat panasnya roket-roket, bukan roket mortir tapi ya petasan setelah dilempar bom molotov yang tak meledak bomnya tapi akan disulut dengan roket berikutnya di beberapa DPRD dan juga tempat di Jakarta. Nampaknya Tempo mengungkap ini ada banyak yang berperan di sini. Apa yang menyebabkan sehingga ada bau-bau juga darurat militer lah, inilah itulah. Apa yang Bang Nuim lihat? Permainan apa yang sedang terjadi gitu Bang Nuim? Bukan dari situ. Kenapa begitu mudah tersulut? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kenapa begitu mudah tersulut? Pertama, memang ada yang barangkali melakukan kejahatan. Bubarkan DPR. Nah, kalau DPR bubar, tak jadi makzul ya. Pemakzulan tak jadi. Bisa karena pemakzulan itu adalah DPR, DPD menjadi MPR. Jadi kalau DPR bubar, mungkin tidak jadi pemakzulan. Mungkin, ya kita tidak tahu. Itu satu. Kedua, melihat tingkah laku. Kan mereka merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelakuannya. Bukan Dewan Perwakilan Partai Politik. Saya menulis mengenai itu yang dibuat di media di Indonesia. Ini bukan perwakilan partai politik, tapi rakyat. Jadi seperti yang saya katakan, ini ada seorang perempuan bernama Fatimah Paiman. Tapi Paiman ini dari Afghanistan, bukan dari Jawa. Umur 3 tahun, dia datang ke sini bersama orang tuanya, kemudian dia menjadi yatim. Fatimah kemudian sekolah bidang farmasi. Setelah itu dia terjun ke bidang politik. Pada usia 27 tahun, dia melalui Partai Buruh memenangkan
kursi di dapil daerah pemilihan Senat di Australia Barat. Maka Fatimah Paiman, umur 27 tahun, muslimah pertama yang berani pakai jilbab di dalam Senat Australia. Bukan dia saja, ada wakil-wakil lain juga, ada perempuan muslimah lain, tapi mereka tidak pakai jilbab. Itu karena pilihan sendiri, kita tahu alasannya. Betul. Tapi Fatimah Paiman tetap pakai jilbab. Dan umur 27 tahun, masuk ke Parlemen, Senat. Baru saja jadi ada dua kan, macam DPD lah begitu. Senat ini macam Dewan Perwakilan Daerah kalau di Indonesia. Baru saja dia menjadi anggota, itu timbul masalah Gaza. Dan dia begitu keras dan dia begitu hebat membela Palestina. Maka dia kemudian dikucilkan. Mungkin dinonaktifkan, begitulah kira-kira istilahnya. Tapi tidak bisa dipecat. Tidak bisa dipecat oleh partai. Kemudian dia keluar dari Partai Buruh, dia mendirikan partainya sendiri. Orang bertanya, kenapa tidak dipecat aja oleh Partai Buruh? Oh, tidak bisa. Kenapa? Kalau saudara percaya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, maka dia dipilih oleh rakyat. Yang bisa memecat dia rakyat, bukan partai politik. Yang bisa memecat dia, walaupun dia sudah dalam tanda kutip durhaka terhadap partai politik, yang mengusungnya, tapi dia tidak bisa dipecat oleh partai politik karena bukan partai politik yang memilihnya. Dia terpilih atas hasil suara rakyat yang berpihak kepada dirinya. Jadi dia bisa membela rakyat biarpun itu bertentangan dengan ideologi atau dengan kebijakan partai politiknya. Saya ingat ketika misalnya akan IKN Ibu Kota Nusantara maju. Saya ada radio wawancara, minta wawancara dari Indonesia. Saya bilang boleh. Tapi begini, saya mau beritahu bahwa kami sudah menerima keputusan untuk mendirikan ibu kota. Ya udah, belum apa-apa sudah menerima, segala kami terima. Ya itu seperti juga dengan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Ya itu sudah diterima. Bagaimana? Kok tidak ada yang berani bilang, enggak lah, tunggu dulu. Saya tidak setuju. Tidak. Jadi inilah masalah. Apabila tidak ada pengawasan, siapa yang mengawasi sang pengawas? Tidak ada yang mengawasi. Jadi kita itu sebenarnya pada hakikatnya, kita hanya punya satu partai. Satu partai, bahkan partai yang di luar di Indonesia PSI itu juga pro kesana kemari. Itu jadi susah. Tidak ada partai yang membela hak rakyat terhadap mungkin kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah. Itu memang repot ya, kelalaian demi kelalaian. Dulu ada laptop merah putih, sekarang para pengambil keputusannya masuk ke gedung merah putih. Memang bikin bingung ini ya. Ijazah saja pada kelas negeri macam begini menjadi sebuah masalah yang tidak kelar-kelar. Padahal itu kan pintu masuk ya. Atau nggak usah pakai ijazah atau gimana Bang? Ini anak-anak pada bingung sekarang. Ijazah percuma lah katanya. Bang Nuim juga udah nggak tahu tuh ijazahnya di mana. Gimana Bang Nuim melihatnya? Ya itu dia kan. Jadi karena ini penting menunjukkan. Tapi kalau misalnya ada seorang, ya siapa ya, Bahlil, tiba-tiba punya S3. Wah, saya tapi untuk dibatalkan ya. Jadi jadi orang mengatakan ini S3-an atau benar. Jadi setiap ijazah kemudian orang mulai ada, kalau istilah orang Medan, curigation gitu. Dari perkataan curiga jadi ingin curigation. Nah, ini kan merupakan ijazah ini sebenarnya bukan apa-apa. Ini hanya bertanda bahwa dia telah mengikuti kuliah, ikut ujian dan dia dinyatakan lulus. Itu deh. Tidak penting ya. Karena kalau kita melihat ya tidak semua orang yang punya ijazah itu hebat. Dan tidak semua orang yang tidak punya ijazah itu tidak bisa hebat. Kita mengetahui. Dulu misalnya dalam perang revolusi, saya ingat cerita-cerita orang ada di Medan itu seorang bernama Bejo. Wah, luar biasa dia. Tapi dia buta huruf. Tapi luar biasa perjuangannya. Ya itu oke. Jadi tidak. Tapi di dalam hal apabila ditentukan oleh Undang-Undang Dasar bahwa paling tidak untuk jadi wakil presiden mesti punya ijazah SMA, untuk jadi presiden punya ijazah SMA. Kenapa? Bagaimana? Ijazah ini ketika diperiksa kembali di KPU di Solo untuk wali kota, nggak ada. Diperiksa untuk gubernur, nggak ada. Diperiksa untuk presiden, bagaimana bisa hilang? Ini kan terlalu. Jadi rakyat merasa, kok kami terus-terusan dikibuli begini? Ini masalahnya. Tidak semua, tidak ijazah itu saja belum tentu. Ya, karena membuat seorang itu bisa arif dan bijaksana. Mungkin dia pintar di dalam bidangnya, tapi tidak bisa dikatakan arif dan bijaksana. Ada orang yang tidak punya ijazah,
tapi dia punya kearifan dan kebijaksanaan. Ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Tapi kalau sudah tidak punya ijazah, kan bohong. Ya ini yang masalah. Berdusta. Berdusta ini yang jadi masalah. Tidak bisa diterima. Masya Allah. Bang Nuim, apa yang terjadi? Kita pergi ke dunia lain dulu dari Indonesia ini. Putin lagi uring-uringan ngadepin Ukraina. Ini tidak kelar-kelar. Sementara Hamas di tengah serangan hari-hari ini luar biasa. Para pelaut sedang bergerak ke Gaza 1-2 hari ini. Sementara 2 roket Hamas meluncur ke Israel. Saya ingat macam perjuangan perang gerilya Indonesia di Surabaya juga. Apa yang Bang Nuim lihat pergerakan 2 perang dunia ini yang menjadi sorotan luar biasa, mempengaruhi denyut nadi perekonomian dan juga perjuangan masyarakat di masing-masing wilayah itu. Silakan Bang Nuim. Ya, kita lihat apa yang terjadi sekarang ini di Gaza. Ini ada seorang pendeta Yahudi yang mengatakan semua orang Arab adalah Hamas. Harakatul Muqawamatil Islamiyah itu gerakan perlawatan Islam. Semua orang Arab dia katakan. Makanya beredar sekarang ini ada 5 negara Arab yang diincar oleh Israel untuk menjadikan Israel raya. Termasuk Yordania, termasuk Suriah, termasuk Lebanon, termasuk Mesir. Itu yang ingin dijadikan oleh Israel untuk menjadi Israel raya. Lihat sekarang yang beredar nih. Ada sekarang video yang beredar menunjukkan anak-anak orang Yahudi, anak-anak Israel, barangkali umur 12-13, dengan senjata sebatang kayu memukuli orang Palestina. Orang Palestina yang sudah dewasa, di daerah di tepi barat, nggak bisa bikin apa-apa. Mereka ini bisa melakukan apa saja terhadap orang-orang Palestina, tanpa ada yang berani. Nah, kita melihat ini kejadian di buka mata. Ini Amerika sebagai negara yang mengaku paling moralis, yang moralnya paling tinggi, paling etis, paling apa. Itu juga tidak peduli kan? Dia sama sekali tidak memperdulikan apa yang terjadi. Sekarang ini ada film, kan Hind Rajab. Itu istilahnya Hind Rajab. Itu anak umur 5-6 tahun. Waktu dipertunjukkan di Venesia, kemarin dulu, itu setelah itu orang berdiri 23 menit memberikan tepukan. Karena apa? Dalam peristiwa itu kelihatan bahwa tentara Israel melepaskan 300 tembakan terhadap sebuah mobil di mana terdapat si anak umur 6 tahun. Dia pun ikut tewas. 300 peluru ditembakkan itu. Dan tidak ada yang boleh dikatakan berani mengatakan, itu tidak pantas, itu tidak manusiawi, itu tidak. Nah ini, ketika orang diberikan kekebalan untuk melakukan apa saja karena tidak adanya kritik, maksudnya kritik terutama dari orang yang pihak yang penting dalam hal ini Amerika Serikat. Itu negara-negara Eropa. Sekarang Inggris baru menangkap berapa? 90-900 orang katanya pendukung Palestina dan lain sebagainya. Nah tidak bisa. Kejahatan kalau tidak diawasi memang akan terus-terusan terjadi. Sementara Rusia pun tak kalah penting. Akankah dunia akan berubah dengan pertemuan kemarin di Cina, Bang Nuim? Sementara pertempuran Eropa menjadi proksi di Ukraina menjadi cerita lain. Penglihatan dari Melbourne, apa yang Bang Nuim lihat pergolakan ini, Bang? Masalahnya begini, seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Kehebatan bala tentara, alutsista, senjata-senjata, alat-alat perang Cina. Tapi belum pernah diuji kan? Oh iya, betul. Kata orang Inggris, the proof of the pudding is in the eating. Kue itu kelihatannya enak. Tapi untuk membuktikan dia enak atau tidak harus dimakan. Nah ini kelihatan senjatanya luar biasa. Tapi apakah sudah pernah dicoba di medan pertempuran? Buktinya, lihat apa yang terjadi di Ukraina. Itu kan dia dikatakan bahwa Rusia itu adalah salah satu adidaya kan, negara adidaya, superpower. Toh tidak bisa, sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Israel sudah 700 hari sekarang ini di Gaza. Ya dia bisa bikin hancur ini, itu 700 hari menghancurkan sana sini, hanya dengan mengatakan, oh di situ kami duga ada Hamas, oh kami ketahui di situ ada Hamas. Ajar, itu saja. Jadi tidak bisa. Segala ini menunjukkan Amerika mengaku dirinya paling kuat dan lain sebagainya. Baru saja tukar namanya dari Kementerian Pertahanan jadi Kementerian Peperangan. Ini pakai Perang Dunia Kedua juga begitu. Department of War. Nah, mungkin Israel juga akan ubah namanya. Bukan lagi pertahanan tapi barangkali peperangan. Tapi kita lihat kenapa dia bisa kalah di Vietnam. Kenapa dia bisa harus hengkang dan angkat kaki dari Afghanistan. Begitu hebatnya, luar biasa kan. Nah inilah. Jadi the proof of the pudding, kata orang Inggris, bukti kue itu enak,
kalau dimakan. Enak atau enggak? Biar dia cantiknya kayak apa, kalau enggak enak ya enggak enak. Biar dia tidak cantik, tapi kalau enak ya enak. Itu dia, the proof of the pudding is in the eating. Itu dia yang dikatakan. Jadi kita melihat, jadi seakan-akan alam memberikan kesan kepada kita. Jangan kamu nilai begitu saja. Kalau belum terbukti, kamu tidak bisa. Ya, ini jadi sekarang ini. Dan kita punya satu kelemahan. Kelemahan itu kita tidak mengatakan, oke, ini mungkin karena kesalahan saya. Nah, ini luar negeri ini punya permainan ini. Ini semua ini luar negeri. Kita tidak tahu. Barangkali dari kambing hitam ya. Ada, ya, betul. Padahal kita tahu. Dalam tahun 1989 pernah terjadi apa yang disebutkan sebagai insiden Talang Sari. Iya. Banyak waktu itu warga sipil Lampung yang tewas, yang luka-luka, yang hilang lenyap. Nah, tidak ada persoalan kan? Nah, ya udahlah, memang takdirnya begitu. Nah, sekarang mungkin saja siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini bisa mengatakan, mungkin ini ada hubungannya dengan Anies Baswedan ini semua ini. Kok dia melayat? Kok dia melayat ini? Apa hubungannya dia sama si apa hubungannya? Ya ada yang bilang iya karena dia kan orang Muslim. Muslim itu begitu, kalau kita misalnya melihat orang mengusung peti mayat menuju ke kuburan, itu kan kalau kita ikut itu disarankan kita juga ikut biarpun kita tidak kenal karena sesama Muslim. Kan Islam itu katanya innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi kalau itu biar kita tidak kenal secara pribadi, tapi secara agama, secara teologi kita sama, ya tidak apa-apa. Cuma banyak orang banyak waktu dia meluk si Tom Lembong, nggak ada yang bilang apa-apa. Tapi waktu dia pergi berziarah, ya dia melayat. Banyak yang ngikutin. Pergi tukam, wah ini dia ikut ini, itu dia. Itu dia. Jadi dia tidak berkaca. Maksudnya dia berkaca ketika dia mengatakan tuh, oh iya di Talang Sari itu apa yang terjadi ya? Kok aku disebut-sebut gitu? Aku kok disebut-sebut? Ya, ini tidak terjadi. Itulah dia. Jadi susahnya begitu, kita selalu mencari kambing hitam. Kambing hitam. Ya, apa boleh buat? Jangan. Padahal kita mesti berkaca. Kita berkaca, lihat diri kita sendiri. Ya, Masya Allah. Memang di tengah Maulid yang sebagian orang pun masih kontroversial di upacaranya, tapi sebuah niatan untuk mengikuti jejak Rasul kan menjadi sebuah catatan lain. Nampaknya susah sekali Bang Nuim ya memberikan sebuah literasi. Hari ini nih hari literasi sedunia nih. Literasi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW menjadi hidup dalam darah daging keluarga kita, apalagi bangsa kita. Bagaimana Bang Nuim melihat? Iya. Ini masalahnya kan begini. Kita tidak melihat kenyataan bahwa Rasulullah itu kita bagaimana mau mengatakan ini seorang yang buta huruf yang mendapat pesan dari ibundanya ketika beliau berusia 6 tahun. Dia ada satu gambarannya, literasi lah, gambaran yang hebat sekali. Ya, mengatakan Aminah, ibunya waktu itu di Madinah ini, dia memanggil dengan keadaan sakit, dhaifah, sudah betul-betul sakit. Dia memeluk Muhammad SAW umur 6 tahun. Ya. Dan dia melihat katanya gambarannya itu ke matanya yang bulat dan hitam. Masa itu mengatakan kepada Muhammad SAW, ya Muhammadu, wahai Muhammad, rajula, ubahlah dunia ini. Karena ketidakadilan, ketidaksetaraan yang ada di zaman jahiliyah itu yang membuat orang-orang jahiliyah itu sangat marah kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad. Karena Islam itu menghendaki kesetaraan. Kesetaraan. Itu jadi dikatakan, ya Muhammadu, kun rajula. Kun rajula. Itu yang penting sekali. Ubah ini. Ya, apa yang terjadi? Dan di situ diceritakan juga bahwa setelah beliau dewasa, tapi belum menjadi rasul, beliau itu sering melakukan semacam dakwah di daerah Ka'bah itu. Pada satu kali diceritakan bagaimana beliau itu hilir budi dengan menggunakan pakaian, percaya atau tidak, warna merah dan putih. Masya Allah, itu asal merah putih. Insya Allah itu. Jadi kalau semula saya waktu membaca apa yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara, dia kan seorang
ahli sejarah ini, dia sejarawan, dia banyak menulis tentang Islam dan dia mengatakan bahwa Rasulullah itu suka dengan warna merah, sehingga waktu ketika penguburan itu pun ada sesuatu yang merah katanya yang diselipkan di dekat jenazah beliau. Nah, tapi kemudian oleh seorang cerdik cendekiawan kelahiran Kanada bernama Muhammad Jabara, yang kemudian menekuni Islam dan menjadi seorang pakar tentang Islam dan tentang Rasulullah, dia yang mengatakan bahwa pada suatu hari sebelum menjadi rasul, dia hilir mudik ke sana kemari, ingin mengajak orang untuk tauhid. Untuk tauhid, waktu itu belum ada la ilaha illallah, tapi untuk tauhid. Dan dia menggunakan pakaian merah dan putih. Jadi ini satu. Dan hebatnya, karena tidak tahu kalau di Indonesia tadi malam itu kan ada gerhana bulan. Bulan, kan? Betul. Iya, gerhana bulan. Nah, jadi ceritanya begini. Ketika Rasulullah SAW, ketika putra beliau bernama Ibrahim, yang lahir di Madinah, putra beliau bernama Ibrahim wafat, bertepatan dengan gerhana matahari. Dan orang-orang di Madinah pada waktu itu mengatakan, subhanallah katanya, wafatnya putra Rasulullah katanya membuat alam pun ikut sedih. Langsung dibantah oleh Rasulullah, tunggu dulu. Tidak ada urusan gerhana matahari dengan wafatnya putra saya. Wafatnya putra saya karena ajalnya sudah sampai. Terjadinya gerhana matahari itu adalah fenomena alamiah. Nah, orang seperti Montgomery Clift dari Inggris, seorang pengamat, dia mengatakan, ini bagaimana ini Muhammad? Mau dianggap sakti, dia nolak. Orang mengatakan, beliau sakti, putra beliau wafat, matahari ikut sedih. Dia bilang, nggak ada hubungan itu. Sama sekali, inilah dia Muhammad. Muhammad yang dahulu katanya sebenarnya pilihan nama itu waktu beliau lahir tidak banyak di Mekah itu orang yang bernama Muhammad. Ada barangkali sekian, mungkin hitungan jari tangan. Karena itu diambil kita dari perjanjian lama Ha Mim Dal. Ha Mim Dal. Oleh kakeknya ditambah Mim Ha Mim Dal. Artinya orang yang pantas menjadi panutan uswatun hasanah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Inilah saat-saat kita mengenang wafatnya dan lahirnya saat yang bersamaan dalam perjalanan Rasulullah SAW. Orang tidak pada melihat itu yang flexingnya bagaimana tajirnya keluarga Rasulullah bersama istrinya Khadijah, tapi akhir kisahnya itu semua habis buat perjuangan. Nah, apa yang menjadi bagaimana supaya orang tuh ingat sebentar lagi kamu mati loh, seperti juga Bang Nuim sebagai dai mengingat apa yang bisa Bang Nuim ikhtiarkan, paling tidak pendengar radio kita lah nih, ingatkan investasi apa yang dibawa nanti. Silakan Bang. Kita katakan bahwa orang kaya itu banyak orang yang barangkali kita merasa iri hati. Wah, dia kaya. Tapi tahukah saudara, mungkin saja orang kaya itu yang hidupnya paling betul-betul tidak bahagia. Titik. Dan berenung sebentar, diam. Kenapa? Nah, dia berpikir, aduh nanti aku kalau mati nih aku nggak bawa semua itu. Mati dia. Nah, lain kalau dia ikut dikubur. Kalau semua duitnya sampai ikut dikubur itu lain lagi juga. Tapi kan dia berpikir, mati tidak dibawa. Karena itu yang menjadi masalah itu adalah bahwa kita apabila punya harta seperti itu dan harta itu disalahgunakan dan harta itu diperoleh dengan menyalahgunakan kedudukan, itu membuat orang itu tentunya tidak akan bahagia dalam hidupnya. Tidak akan bahagia. Itu yang menjadi masalah. Coba lihat sekarang ini terakhir saya ini di Kenya ini terjadi. Berapa ratus orang sudah mati kelaparan dengan sengaja. Dengan sengaja. Maksudnya dengan sengaja mencari. Mereka mengikuti suatu kultus. Ini ada kultus. Kultus bukan agama Islam ya. Tapi ini adalah kultus dari agama lain yang mengatakan bahwa ini dunia sudah mau kiamat, kita lebih bagus mati terlebih dahulu. Ini mati lebih bagus mati terlebih dahulu. Itu kadang-kadang. Jadi udah ratusan orang itu mati kelaparan. Mati kelaparan kemana-mana dicari. Dan polisi mengejar pastornya yang mengajarkan ini. Jadi ini mengingatkan kita apa yang terjadi dalam tahun 78 itu di Amerika ya di apa yang disebutkan Georgetown, seorang bernama Jim Jones, pendeta James Jones mengajak hampir 1.000 orang pengikutnya untuk bunuh diri. Untuk bunuh diri. Kenapa? Karena katanya ya ini dunia sudah mau kiamat dan lain sebagainya. Memang
Dalam Al-Quran ada dikatakan, dalam Al-Qamar ya 54:1, dalam Al-Anbiya itu ada dikatakan. Di situ Allah mengatakan bahwa ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata ini akan segera terjadi kiamat. Kapan? Bukan besok, bukan. Kiamat itu terjadi secara setiap orang ketika mati itu juga semacam kiamat untuk dirinya. Jadi jangan ditafsirkan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu tahu besok dunia akan kiamat, tapi di tangan kamu ada sebutir bibit sawi, tanamkan bibit itu. Masya Allah. Itu perjalanan hidup terus tidak pernah berhenti. Nah, jadi yang disebutkan kiamat sudah dekat itu untuk diri kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil kembali. Itulah kiamat untuk tiap-tiap manusia. Masya Allah. Sebagai closing statement dari seorang Nu'im Hayat, apa yang ingin Bang Nu'im sampaikan penutup bincang kita pagi ini, Bang? Ya, ini ada satu kasus menarik sekali di Amerika, di New York. Ini umat Islam ingin mendirikan sebuah masjid yang nilainya jutaan dolar. Tapi ditentang oleh penduduk sekitarnya. Dan ini menjadi persoalan ke pengadilan dan lain sebagainya. Menariknya adalah ketika ini digembar-gemborkan bahwa ini akan tidak berhasil, dia akan gagal karena tidak mungkin penduduk di sekitar ini akan memberikan izin dan lain sebagainya untuk didirikan sebuah masjid. Maka imam dari masjid itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita bersabar. Bahkan sabar itu disebut sebelum salat. Sabir wa salat innallaha ma'as sabirin. Bahwa Allah itu suka kepada orang-orang, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini terbukti ketika terjadi di Melbourne, di sebuah tempat bernama Listerfield, di timur kota Melbourne. Mau dibangun sebuah masjid pada waktu itu ditentang oleh masyarakat setempat, mayoritas. Karena memang peraturan mengatakan harus mendapatkan izin dari masyarakat setempat. Mayoritas menolak. Tetapi kemudian pihak kota Praja memberitahu kepada Muslim, kepada umat Islam waktu itu yang mau mendirikan masjid, ini belum berakhir. Kamu bisa mengajukan banding. Ini banding ini dipimpin oleh seorang doktor ekonomi asal Amerika, pernah mengajar di Medan, nikah lari dengan seorang anak perempuan Muslim Medan dan dia menjadi Muslim. Akhirnya dia ke Australia. Dia memperjuangkan, tidak lama kemudian berhasil, masjidnya sampai sekarang ada di sebuah ngarai, di sebuah lembah bernama Masjid Isober. Islamic Organization Melbourne East dan Suburb. Sampai sekarang ada. Innallah ma'as sabirin. Harap bersabar. Itu akan datang. Segala-galanya itu akan datang. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Nu'im Hayat. 30 menit lebih sedikit kita berbincang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nu'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.